Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Desi Suryanti dari SMPN 6 Krui, salah satu CGP Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani rekan sejawat saya, Ibu Sulastri, adalah salah satu guru mata pelajaran IPA yang ada di satuan pendidikan saya. Waalaikumsalam Ibu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya. Ya. Kita hari ini akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana tahapan yang akan kita lakukan itu nanti ada 3 bagian, ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan di tahapan awal ini kita masuk ke pra-observasi, kemudian nanti di tahapan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Sulas mengenai nanti proses berjalannya observasi yang Oke Bu Sulas, sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya tanyakan untuk kegiatan observasi besok. Judul materi apa yang Bu Sulas ambil nanti? Oke, untuk pembelajaran nanti, judul materi yang akan saya sampaikan adalah subbab terakhir di bab kedua, yaitu sistem homeostasis pada tubuh manusia. Oh gitu ya. Jadi nanti itu materinya di kelas 9 ya Bu Sulas ya? Di kelas 9. Oke. Terus kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Sulas capai nanti apa? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya berikan, ingin saya sampaikan adalah siswa nanti ataupun murid nanti mampu untuk mendeskripsikan pentingnya homeostasis dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia. Jadi hanya ada satu tujuan pembelajaran ya? Iya, hanya ada satu tujuan pembelajaran. Oke. Terus dalam prosesnya nanti model pembelajaran yang seperti apa yang akan Bu Sulas gunakan? Oke, untuk model pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, saya rencanakan untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Bahasa Indonesia PBM. Oh gitu ya. Jadi menggunakan PBL ya? Iya, PBL. Iya. Terus dari model pembelajaran yang nanti Bu Sulas gunakan, ada strategi tidak yang akan Bu Sulas kembangkan? Oke, untuk strateginya pada pembelajaran nanti saya akan menggunakan 2 macam strategi sebenarnya. Yang pertama strategi pembelajaran interaktif. Jadi di awal nanti saya akan memberikan pertanyaan dan penjelasan. Jadi ada tanya jawab di awal. Kemudian nanti akan ada strategi pembelajaran cooperative learning. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok. Oh gitu ya. Jadi di interaktif ini awalnya pertanyaan pematik lah ya awalnya ya. Kemudian setelah itu nanti di intinya langsung ke kooperatif, anak-anak dikondisikan untuk diskusi. Apa yang nanti menurut Bu Sulas akan menjadi hambatan atau gangguan ketika Bu Sulas menyampaikan pembelajaran agar tujuan ini bisa dicapai? Untuk hambatan, saya rasa ini ya, kemungkinan hambatan yang akan saya capai, yang akan terjadi mungkin ya, itu adalah tentang kemauan maupun kemampuan dari siswa tersebut untuk berkolaborasi dalam kelompoknya. Oh gitu ya. Jadi masih kurangnya minat siswa dalam berkolaborasi ya. Dengan Oke. Nah, jadi dari halangan atau hambatan yang Bu Sulas sebutkan tadi, kira-kira area apa yang akan Bu Sulas kembangkan agar bisa memaksimalkan murid? Untuk pembelajaran nanti ada 2 area pengembangan atau aspek yang akan saya gali dari diri peserta didik ataupun murid saya nanti. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Di situ saya ingin menggali kemampuan bernalar kritis siswa dengan memberikan
masalah untuk diselesaikan secara berkelompok. Iya gitu ya. Kemudian untuk aspek yang kedua itu aspek keterampilan. Di sini saya mencoba untuk membangun kemandirian siswa dalam melakukan diskusi kelompok ketika menyelesaikan masalah nanti yang diberikan. Oke. Selanjutnya ada strategi tidak yang sudah Bu Sulas persiapkan ketika nanti melakukan proses pembelajaran? Oke, untuk strategi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Iya. ada 2 strategi dalam Iya, satu kali pembelajaran yang akan iya. saya laksanakan. Yang Iya. pertama adalah strategi interaktif ya, pembelajaran interaktif interaktif tadi ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Iya. kemudian penjelasan mengenai konsep homeostasis dan tanya jawab mungkin dengan anak-anak. Nah, setelah itu, setelah mereka mengetahui konsepnya, kemudian saya akan berikan masalah yang harus mereka pecahkan secara berkelompok. Jadi ini sudah masuk ke strategi pembelajaran kooperatif secara berkelompok. Jadi harapannya bisa melatih kemandirian tadi ya untuk memecahkan masalah yang ada. Oke. Jadi nanti antara area dan strategi itu sebenarnya sudah menjadi satu cakupan ya. Jadi tinggal nanti bagaimana prosesnya pada saat pembelajaran. Iya, betul. Oke. Kira-kira jadwal observasi yang Bu Sulas lakukan nanti kapan? Oke, untuk jadwalnya ini saya rencanakan pada hari Senin, Iya. tanggal 26 Agustus 2024 di kelas 9D rencananya. Iya. Dan di jam pertama dan jam kedua. Oh gitu ya. Iya. Jadi nanti saya akan kembali bertemu sama Bu Sulas pada saat observasi itu di tanggal 26 Agustus nanti ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bu Sulas. Kira-kira ada tidak komitmen yang nantinya akan Bu Sulas lakukan setelah selesainya kegiatan observasi? Oke, untuk komitmen yang ingin saya lakukan di sini ada 2 ya Bu ya. Yang pertama adalah berdiskusi mungkin ya Bu ya dengan rekan sejawat yang sama mapelnya dengan saya, kemudian bagaimana penerapan PBM ini dalam pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi terus yang kedua mempersiapkan diri agar pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Iya benar sekali tuh. Yang pastinya harus ada kolaborasi dengan guru-guru yang lain agar pengetahuan kita tentang pembelajaran PBL itu lebih paham gitu ya. Oke. Terus ini sudah akan berakhir percakapan coaching yang saya lakukan. Kira-kira ada tidak yang Bu Sulas dapatkan dari apa yang sudah kita obrolin tadi? Iya. Kegiatan coaching ini pra observasi ini sangat bermanfaat ya Bu. Jadi banyak memberikan manfaat ya. Jadi melalui percakapan ini saya jadi memiliki gambaran yang lebih jelas ya Bu ya terkait kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan ya. Kemudian ya kedua, saya pun lebih memiliki ide gitu ya. Punya ide media pembelajaran apa yang harus saya gunakan ketika nanti observasi di kelas. Saat pembelajaran. Berarti semoga nanti kita bertemu di kegiatan observasi tanggal 26. Apa yang sudah Bu Sulas dapatkan hari ini nanti benar-benar terlaksana dan hambatan yang sudah Bu Sulas lihat dari sekarang setidaknya sudah bisa diminimalisir itu Bu Sulas. Terima kasih Bu Sulas. Kita ketemu lagi nanti jadwal observasi tanggal 26 Agustus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suhu tubuhnya yang ada di situ pada kejadian hipotermia, suhu tubuhnya naik atau turun? Turun. Oke, ketika suhu tubuh turun, apa yang terjadi di situ? Bagaimana proses tubuh untuk mempertahankan suhu tubuhnya? Dengan cara? Kemudian? Otot berkontraksi menyebabkan menggigil. Nah, salah satu gejala hipotermia tadi adalah menggigil. Ya, sebenarnya itu juga merupakan proses tubuh kita ya untuk mempertahankan suhu normal. Karena ketika hipotermia, ya, suhu tubuh kita sangat turun sehingga otomatis seluruh kerja organ tubuh kita menjadi terganggu. Ya, ada suhu tertentu yang
harus dipertahankan agar jantung dapat bekerja seperti biasanya, paru-paru dapat bekerja seperti biasanya. Ya. Salam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi pada kegiatan kedua ya, ketiga ya di tahapan pasca observasinya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan observasi di hari Senin sesuai jadwal yang kita sepakatin. Betul. Kemudian proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas juga sudah sesuai dengan apa yang kemarin akan kita gali pada saat di pasca ya. Kemudian kegiatan ini tujuannya di pasca ini tujuannya itu kita akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Slas lakukan kemarin pada saat saya lakukan observasi. Kemudian di tahap observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan juga yang berhubungan dengan apa yang sudah kemarin saya amatin ketika Bu Slas melakukan proses pembelajaran di kelas. Untuk membuka percakapan saya hari ini, pada saat kegiatan observasi yang kemarin sudah saya amatin dan Bu Slas jalanin, kira-kira apa yang Bu Slas rasakan ketika kegiatan observ itu sedang berlangsung? Perasaan yang saya rasakan ketika dari praobservasi, observasi dan sekarang sebenarnya karena memang belum terbiasa ya Bu ya dengan kegiatan seperti ini ya sedikit grogi sebenarnya ya. Cuma ya berusaha untuk tetap tenang untuk mengikuti rangkaian beberapa kegiatan ini dari pra, kemudian observasinya dan pasca observasinya ya Bu. Oke, jadi memang sesuatu yang baru dimulai pertama tuh ada nervousnya nervousnya ya. Oke. Kira-kira bisa Bu Slas ceritakan tidak kemarin itu yang sudah Bu Slas lakukan pada saat proses pembelajaran, area pengembangan apa yang Bu Slas lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah juga tahap-tahapan yang seperti apa yang sudah Bu Slas terapkan. Baiklah, untuk area pengembangan ketika pembelajaran kemarin ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, di mana di situ kita berusaha untuk menggali kemampuan bernalar kritis murid, dan yang kedua ada pada aspek keterampilan, di mana kita akan menggali kemandirian murid dalam menyelesaikan masalah. Oh gitu ya. Kemudian tahapan yang saya lakukan sebelumnya adalah tentu saja menyiapkan modul, kemudian PPT sebagai media pembelajaran, kemudian LKPD, dan yang tak kalah penting adalah persiapan PSE saya ketika dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, berarti benar-benar waktu saat pelaksanaan proses pembelajaran itu sudah disiapin secara matang ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan pada saat pra-observasi gitu ya. Jadi area pengembangannya ada dua di pengetahuan dan keterampilan, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan juga mulai dari mungkin modul, PPT, kemudian yang utama sekali adalah persiapan diri Bu Slas sendiri ya. Oke. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang kemarin Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran itu sudah berhasil atau belum? Oke, dari hasil pelaksanaan pembelajaran kemarin dari dua aspek area pengembangan tersebut, untuk area pengetahuan saya nilai sudah cukup sudah cukup berkembang ya. Di situ dapat kita lihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, nalarnya sudah bagus gitu untuk menjawab menyelesaikan masalah yang diberikan. Namun untuk area pada aspek keterampilannya dalam hal kemandirian siswa itu belum terlalu muncul. Hal ini dapat dilihat dari siswa belum aktif dalam berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sudah diberikan. Oh gitu ya. Jadi keberhasilannya itu dilihat kalau untuk pengetahuan itu anak-anak sudah mampu mengungkapkan ya secara kritis apa yang akan disampaikan. Kemudian kalau keterampilan keberhasilan tingkatnya itu
ternyata beberapa murid masih ada yang belum aktif dalam berdiskusi belum kelompok aktif dalam gitu ya. diskusi kelompok. Oke. Menurut Bu Sulas, yang menjadi kendala atau kekurangan kenapa murid di area keterampilan ini belum muncul itu kira-kira apa ya Bu Sulas ya? Ya, yang pertama itu dari apa ya tadi ya kemauan ya masih ada siswa belum mau untuk membuka diri berkolaborasi dengan teman satu kelompok untuk berdiskusi ya. Bahkan mungkin ada yang mengandalkan salah satu temannya gitu kan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Dan yang kedua kendalanya adalah mungkin di pengelolaan kelas belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka sebagai murid. Oh gitu ya. Jadi ada dua hal ya yang menjadi kekurangan dari proses kemarin itu disebut keterampilan. Pertama bagaimana kalau siswa berkolaborasi kemampuannya, kemudian bagaimana juga pengelolaan kelasnya. Nah, jadi dari dua kekurangan ini kira-kira ada tidak cara yang akan Bu Sulas lakukan ke depannya untuk mengatasi hal ini? Oke, beberapa hal yang ingin saya coba untuk perbaiki ya dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah saya akan sebelum melakukan pembelajaran ya Bu ya di kelas, saya akan melakukan asesmen awal diagnostik dulu ya Bu ya, agar saya mengetahui pemetaan kebutuhan belajar dari siswa tersebut. Terus yang kedua, setelah saya melakukan asesmen diagnostik tersebut, diagnostik tersebut, saya akan mengelompokkan murid sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki ya. Apa yang sudah tadi Bu Sulas jabarkan untuk memunculkan keaktifan dan kolaborasi murid tadi mungkin dengan cara menerapkan bagaimana pemetaan diagnosis awalnya ya. Kemudian juga bagaimana memfasilitasi lah ya murid untuk belajar sesuai dengan karakter yang mereka butuhkan. Jadi mudah-mudahan ke depannya apa yang sudah Bu Sulas temukan dalam mengatasi permasalahan, kemudian hal-hal yang mungkin nanti akan muncul dalam proses pembelajaran itu sudah bisa diterapkan di proses pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan. Kemudian juga nanti mungkin proses pembelajarannya ini nanti ke depan sudah benar-benar sesuai dengan karakteristik murid dan kebutuhan belajar murid dan bagaimana Bu Sulas nanti benar-benar memfasilitasi ya semua kebutuhan itu sesuai dengan apa yang sudah didapat dari diagnosis awal. Kira-kira Bu Sulas perubahan yang akan Bu Sulas terapkan ini nanti itu akan direncanakan kapan? Untuk perubahan sesuai dengan rencana tadi, insya Allah akan saya laksanakan sesuai dengan jadwal praktik kinerja tindak lanjut di PMM di bulan September, bulan September sampai dengan November nanti. Oh gitu ya, jadi terhubung ya, karena sekarang kita masih di semester 1 ya, jadi kegiatan ini masih akan tetap berlanjut ya, jadi ada perbaikan yang berkesinambungan. Terima kasih banyak Bu Sulas atas refleksi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan setelah kegiatan supervisi klinis kita hari ini ada perubahan proses pembelajaran untuk pertemuan-pertemuan Bu Sulas sendiri di kelas berikutnya. Kemudian tahapan yang saya lakukan juga sudah dari pra, obster, dan pasca dengan menggunakan percakapan alutsista. Semoga apa yang saya lakukan ini membawa suatu manfaat ya buat Bu Sulas. Sangat bermanfaat sebenarnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ambil untuk proses pasca ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.